Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wa ala alihi wa rabbihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Adik sekalian yang saya cintai, baik silakan dibuka kitabnya, kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah, halaman 114, hadis ke-114, halaman 14, hadis ke-114. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama baca Al-Fatihah buat musannif kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Iza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin. Walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Idza apabila atosa bersin atosa bersin. Idza apabila atosa bersin atosa ini adalah fi'il madhi. Coba ditasib dulu. Atosa, atosu, atosat, atosata, atosna, atosta, atostuma, atostum, atosti, atostuma, atosna, atostu, atosna. Iza atosa, apabila bersin, ahadukum, salah seorang kalian,
ahadukum salah seorang kalian falyakul maka hendaklah berkata, maksudnya membaca fal maka hendaklah yakul dia membaca. Apa yang dibaca? Jadi seperti kemarin kola itu bisa artinya berkata, bisa artinya membaca. Di sini membaca. Fal maka hendaklah yakul dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu segala puji lillahi milik Allah, Rabbi Tuhan, al-alamin Tuhan sekalian alam, Rabbi Tuhan, alamin sekalian alam. Jadi kalau kita bersin maka ucapkanlah atau bacalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wal dan hendaklah yakul membaca, yakul membaca lahu baginya akhuhu saudaranya, akhuhu saudaranya atau sahibuhu sahabatnya, yarhamukallah, yarhamuka semoga merahmati engkau, Allahu oleh Allah, artinya semoga Allah merahmatimu. Jika kita bersin maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, teman kita yang di samping kita yang mendengarkan bersin itu hendaklah membaca yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Maka iza apabila qala membaca lahu baginya, maksudnya bagi orang yang bersin tadi, yarhamukallah. Jadi ketiga saudara kita bilang yarhamukallah, fal maka hendaklah yakul baca, yahdi semoga menunjuki, yahdi semoga menunjuki, kum kalian, Allahu Allah, yahdikumullah semoga Allah memberikan kalian petunjuk, yahdi semoga memberi petunjuk, kum kalian, Allahu Allah artinya semoga Allah memberikan kalian petunjuk. Wa dan yuslihu memperbaiki balakum keadaan kalian, Rawahu meriwayatkannya Abu Daud oleh Abu Daud wan Nasai dan Imam An-Nasai. Jadi kalau kita bersin bacaannya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang mendengarkan saudaranya bersin membaca apa? Yarhamukallah. Kemudian setelah kita dibacakan yarhamukallah, apa bacaan kita menyambutnya? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Saling mendoakan ya.
Coba kita tes ya, praktik bersin ya. Kita bersin. Aci. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ulang, kurang serempak. Acin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi kita saling mendoakan. Sebenarnya hal seperti ini sepele adikku sekalian, tapi berat. Apa beratnya itu? Beratnya kadang malu kita itu. Malu ya. Ketika ada saudara Alhamdulillah. Nah, kita mau jawab melihat sekeliling malu. Disitulah letaknya iman. Kul walau kana murun. Katakan walaupun pahit. Apa pahitnya? Di samping kita itu nggak bisa. Samping kita nggak bisa. Yang paham hanya kita. Katakanlah. Siapa tahu dengan kita menjawab teman kita yang bersin, itu akan bisa memberi petunjuk kepada yang samping-samping kita itu. Oh, nanya baca apa tadi tumben? Nah, misalnya. Emang kalau nggak terbiasa kaku ya. Tahu kita tapi mengamalkannya berat. Jadi ada dua permasalahan dalam mengamalkan ilmu itu. Satu, tidak bisa. Yang kedua bisa, tapi pengamalan berat karena ada rasa malu. Maka kalau bisa perlahan pelan-pelan kita cobalah. Kalau dia nggak baca bagaimana? Nggak usah. Bahasin dia cin. Nah, dia nggak baca biarkan. Jadi kita balas ketika dia baca. Makanya yang berdoa dengan yang mendoakan sama-sama paham. Saya bersin, saya baca alhamdulillah. Ada yang balas berarti dia paham. Jadi ingat. Kalau kalian mungkin permasalahannya satu, malu saja. Malu, saya yakin malu kalau pertama-tama karena nggak terbiasa. Apalagi di situ ada orang lain orang banyak. Tiba-tiba satu bersin, alhamdulillah. Jawabnya malu kita. Ngucap alhamdulillah aja berani, masa jawab kita tidak berani. Apalagi kita nggak kenal kan? Tiba-tiba acin, alhamdulillah. Nggak kenal kita, dijawab apa enggak? Kita jawab enggak? Dijawab enggak? Kita jawab meskipun orang yang baca alhamdulillah itu kita tidak mengenalnya, dijawab. Kenapa? Karena kita mengenal bacaannya, doanya, bukan orangnya. Lihatlah Islamnya, bukan orangnya. Orang Amerika bersin, alhamdulillah. Jawab yarhamukallah. Meskipun dia orang mana tidak ada urusan. Yang jelas kita saling sambung dengan tali Islam itu. Dia berdoa, kita pun mendoakan, dia pun mendoakan kita lagi. Coba ya, karena saya pernah perhatikan itu, emang membalas itu agak berat ketimbang membaca. Kalau kita cuma bilang alhamdulillah pribadi kita, membalas orang, ya itu agak berat karena kita nggak kenal. Oleh karena berat, latihan mencoba mengamalkan ajaran Islam walaupun hanya sedikit. Karena ilmu Islam itu tempat sulitnya juga mengamalkannya. Ada orang hebat, ilmunya banyak, tetapi mengamalkannya sulit, berat. Maka kita mumpung kita masih kecil seperti ini, kita amalkanlah sederhana seperti tadi. Kita tahu bagaimana bacaannya kalau bersin, bagaimana menjawab orang kalau bersin, dan bagaimana mendoakannya lagi sudah kita amalkan sedikit-sedikit. Karena disitulah letak kehebatan Islam. Disitulah baru kita rasakan sensasi Islam. Sensasi Islam tidak akan kita rasakan dengan sebenarnya kalau kita tidak mencoba mengamalkan isinya. Kayak tadi, amalkan, jangan bisa doang. Dikit-dikit lah ya. Lanjut hadis ke-115. Iza apabila arafa mengetahui al-gulamu anak kecil. Arafa itu sama fil madi ya. Apabila apa? Iza apabila arafa mengetahui al-gulamu anak kecil.
Yaminuhu sebelah kanannya. Yaminuhu sebelah kanannya. Min shimalihi dari sebelah kirinya. Min shimalihi dari sebelah kirinya. Maka muruhu perintahkan dia. Muruhu perintahkan dia bis sholat dengan mengerjakan sholat. Bis sholat dengan mengerjakan sholat. Rawahu meriwayatkannya hadis ini Abu Daud oleh Abu Daud. Jadi kalau anak kecil itu sudah bisa mengenal mana kiri mana kanan, maka sejak itulah dia harus diperintah untuk sholat. Sebenarnya ini tahapan penjelasan yang tadi pagi masalah pukul itu ya. Kalau anak sudah mengenal kiri kanan, maka mulailah suruh sholat. Biarpun sholatnya tidak jelas, biarpun kadang-kadang kayak Fahru misal masih kecil tuh kan, masih kecil masih 3 tahun. Ya udah nggak apa-apa, 2 rakaat dia kabur biarkan. Sepenting sholat, latih. Apalagi ke masjid sholatnya mantap itu kalau laki-laki. Kemudian kalau dia sudah berumur 7 tahun, tekan sedikit. Sholat ayo, agak ditekan dikit. Kalau sudah 10 tahun, maka disitulah sambungan pembahasan tadi tadi pagi. Dia boleh kita pukul, tapi jangan pukul kepala, dan mukulnya pun tidak menyakiti atau tidak berbahaya lah. Mukulnya tidak berbahaya. Tepok saja, jangan diambilkan kayu dibanting, ntar kalau patah tulangnya bagaimana? Yang rugi orang tuanya juga. Jadi maksudnya itu mukulnya mukul mendidik. Apa bedanya mukul mendidik dengan mukul keras? Kalau mukul emosi itu mukul emosi, mata musuh diatur, das. Sholat, bangun sholat. Nah, kalau nggak sholat, nggak saya kasih belanja hari ini. Itu juga mukul, nggak kasih belanja. Kalau nggak sholat, nggak dikasih duit. Boleh dicubit, boleh, jangan kepalanya. Udah 10 tahun. Nah, sholat. Jangan sampai dibantai, dicubit sampai luka, sampai merah, dicubit. Jadi mukul yang bagus itu disertai dengan nasihat. Kalau mukul lawi buta juga tanpa nasihat salah. Dipukul tapi sertai nasihat. Sholat, jangan langsung pukul. Sholat atau disiram juga pukulan, jangan salah. Menyiram juga bagian dari pukulan memakai air. Terus sholat. Kalau sudah 10 tahun, tekan dia harus sholat 10 tahun itu ya. Jadi mulai dari baru mengenal kiri kanan suruh sholat latihan. 7 tahun agak tekan dikit. 10 tahun nggak mau sholat, pukul. Nah, jangan kepalanya, nggak boleh. Ya tepiak sholat itu. Jangan lupa iringi pukulan itu dengan nasihat. Sholat kamu sudah besar. Ayo kita sholat. Kita sholat sembah yang berikan kita nih nikmat Allah Ta'ala. Boleh nggak dicubit saja. Kalau bisa jangan sampai terluka, silahkan ditopok, dicubit. Jangan sampai biru, cubit saja tapi jangan sampai biru ya. Jadi mukul sebiasa saja, kemudian barengi dengan nasihat. Paham tuh? Nah, siapa tuh besok kalian punya adik kan? Kalian punya adik. Kalau anak masih jauh ya, kalau anak ya. Kalian punya adik. Kemudian orang tuamu misalnya kurang begitu paham masalah itu, bisa kamu ingetin orang tuamu. Baik, paham tuh? Jadi ada tingkatan dalam menyuruh sholat, mulai dari mengenal kiri kanan. Anaknya kira-kira umur 3 tahun sudah ngerti ya. Anak sekarang itu 2 tahun sudah ngerti, 2 tahun 2 tahun setengah. Suruhlah Pak. Ya walaupun sholatnya asal-asal, sepenting mau dulu latih. Kemudian kalau sudah 7 tahun tekan dikit. 10 tahun, mulailah kalau di rumah dulu.
Kan kalau masih 3 tahun di rumah dulu nggak apa-apa. Kalau mau ke masjid boleh, tapi dibarengi orang tua, dibimbing. Sholatnya di samping, jangan di tengah. Kalau tengah ganggu ntar. Nah, melatih namanya itu, melatih. Paham tuh? Baik, jadi pembahasan kita untuk sore ini 2. Pertama, hadis yang pertama, apa yang kita baca setelah bersin, kemudian bagaimana menjawab orang yang bersin itu. Kemudian yang kedua, kapan anak itu mulai disuruh untuk sholat. Mulai disuruh sholat sejak anak itu sudah mengenal kiri dan kanan. Kapan ditekan dikit? Sejak berumur 7 tahun. Kapan boleh dicubit? 10. Nyubitnya jangan sampai luka, dicubit 10 tahun. Tekan, jadi semakin nekan. Kenapa? Seperti yang saya jelaskan tadi siang, bahwa anak itu persis seperti kayu. Kalau kayu kecil, bengkok, mudah diluruskan. Tapi kalau besar susah, agak susah, bisa-bisa patah. Begitu juga perumpamaan dari anak-anak. Kalau dari kecil seperti umur kita ini SMP, SMA, SD itu, TK disuruh sholat agak mudah. Besok kalau udah terbiasa kecilnya, biasa itu akan terbawa sampai dia besar. Akan tetapi kalau kecilnya sholat susah, khawatir besok kalau udah besar sholatnya juga semakin susah. Karena kayu kalau sudah besar lurusinnya agak susah. Itu perumpamaannya ya. Baik, sampai di sini ta'lim kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan adik-adik yang ada di rumah bisa untuk menyimpulkan pengajian kita sore ini. Lihat kitab Mukhtarul Ahadis halaman 14, hadis ke-114 dan 115. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Syukran kasihan ala ihtiramikum. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.